Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 4, how are you today? Oke, alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya nak. Oke, ketemu lagi kalian belajar bersama Bu Ros. Kali ini kita akan belajar PLBJ ya, dengan materi pembahasan yaitu permainan Cici Putri. Oke nak, sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe ya YouTube Bu Ros ini. Oke, yuk sekarang kalian simak dan perhatikan penjelasan dari Bu Ros. Oke. Sebelumnya kita akan mempelajari apa sih dalam permainan Cici Putri ini, yaitu yang pertama, mengenal permainan Cici Putri, yang kedua, aturan permainan Cici Putri, dan nilai-nilai luhur dalam permainan Cici Putri. Yuk, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenal permainan Cici Putri. Cici Putri adalah permainan yang berasal dari Betawi. Permainan ini menggunakan nyanyian dan gerakan tangan. Anak-anak duduk melingkar, ya. Mainnya yaitu anak-anaknya duduk melingkar sambil menyanyikan lagu dengan bahasa Betawi. Nah, permainan ini boleh dimainkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan supaya lebih seru tentunya ya nak. Dalam permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak di sekolah pada saat jam istirahat dan bisa dimainkan di dalam kelas, di sela-saran kelas, maupun bisa di taman atau di halaman di lapangan sekolah atau di taman. Nah, dalam permainan Cici Putri ini, permainan ini sangat menghibur. Namun dengan adanya perkembangan zaman, permainan ini mulai ditinggalkan. Ya, anak-anak sekarang sudah banyak ya senang dengan game-game yang ada di handphone. Nah, bagaimana caranya? Tugas kita sebagai pelajar, kita harus melestarikan budaya dengan cara mau memainkannya pada saat istirahat ataupun saat libur sekolah. Kalian bisa main dengan kakak, adik, atau teman di lingkungan rumah. Supaya apa? Supaya permainan ini tetap dikenal nantinya oleh generasi yang lain atau oleh adik-adik kita yang nanti selanjutnya atau generasi penerus bangsa. Nah, permainan tradisional tentunya mengajarkan kita tentang kebersamaan dengan berhubungan dan berteman dengan banyak orang. Jadi, kalau kita main game, pasti kamu hanya mainnya sendiri. Tapi kalau permainan tradisional kita mainnya banyak, ya, bisa 3 atau 4 orang. Jadi kita bisa main sama-sama. Nah, sekarang apa sih aturan dalam permainan Cici Putri itu? Yuk kita perhatikan penjelasan Ibu. Dalam permainan Cici Putri, yaitu dimainkan paling sedikit oleh 4 orang pemain. Ya, jadi paling sedikit itu 4 orang. Boleh lebih, boleh. Supaya lebih seru, lebih banyak, pasti tentunya lebih seru dan lebih menyenangkan. Nah, dalam permainan ini tidak ada yang kalah ataupun menang. Jadi, permainan ini bukan untuk melombakan siapa yang kalah atau siapa yang menang. Jadi, ini hanya untuk menghibur saja. Nah, tujuan dan makna permainan ini adalah untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang. Aturan permainan Cici Putri itu adalah 1. Bentuklah kelompok bersama 4 sampai 6 anak. Jadi boleh 4, boleh 6, boleh 10, boleh. Nah, dari 4 sampai 6 anak itu, kita tunjuk satu anak menjadi putrinya. Apa sih tugas putri? Nah, tugas putri itu adalah menyanyikan lagu permainan dan bertanya kepada para pemain. Ya, contoh permainan menentukan si putri itu yang menjadi putri, caranya yaitu dengan dapat ditunjuk sesuai kesepakatan pemain atau dengan melakukan ompimpa. Misalkan yang bermain itu ada Dani, ada Dina, ya, ada Lani, ada Meli, ya. Nah, dari 4 orang ini tunjuk, misalkan yang menjadi putrinya adalah Meli. Boleh, itu sepakatan. Kalau Meli bersedia, silakan Meli menjadi putrinya. Kemudian boleh juga melakukan home pimpa. Siapa yang
menjadi pemain saat Hong Bimpa kalah, dia bisa menjadi putri dan yang menang menjadi pemain. Nah, selanjutnya para pemain kemudian duduk melingkar, mainnya dengan cara duduk ya, nggak berdiri. Jadi duduk membentuk suatu lingkaran. Kemudian para pemain menyodorkan dua jari tangan kanan, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, ya, sehingga membentuk huruf V. Ya, ingat jari telunjuk dan jari tengah itu membentuk huruf V. Kemudian jarinya diletakkan di lantai di depan pemain. Putri kemudian menyanyikan lagu Cici Putri sambil menunjuk tangan atau jari pemain yang berada di lantai menggunakan telunjuk kanannya. Nah, si putri ini menunjuk secara melingkar searah jarum jam mengikuti irama hingga lagu berakhir. Ya, lagunya adalah Cici Putri tembakau 5 kati, mak none kamu mau kembang ape. Nah, itu lagunya. Kemudian misalkan jatuh ke tangan si Dina. Nah, kemudian saat lagu berakhir dan telunjuk putri menunjuk salah satu pemain, maka pemain itu mendapat giliran untuk menjawab. Pemain yang ditunjuk harus menjawab pertanyaan putri tentang kembang atau bunga apa yang diinginkan. Setelah pemain menjawab pertanyaan, kemudian putri melanjutkan nyanyian untuk melengkapi lirik terakhir. Putri membuat kalimat dengan kata terakhir yang bunyi akhirannya sama dengan bunyi akhiran nama bunga atau kembang yang dipilih oleh pemain yang ditunjuk. Misalkan mak none, misalkan si Dina mau kembang apa? Nah, nanti pulang-pulang akhirannya harus sama dengan nama bunga yang diminta oleh Dina. Ya, oke, contohnya ini ada mak none. Misalkan si Mina mau kembang duren, pulang-pulang bapaknya keren. Nah, lihat di sini ya, akhirannya itu duren itu e sama n. Nah, berarti di sini juga kata keren ada akhiran e sama n, ya. Nah, setelah lagu selesai, tangan pemain yang sudah mendapat giliran diletakkan menyilang di bahu kiri, ya. Permainan dilanjutkan demikian sampai permainannya habis atau semua pemain meletakkan tangan di bahu masing-masing. Putri selanjutnya bertanya kepada satu persatu pada pemain. Terdapat dua tipe jawaban yang dapat dijawab oleh pemain, yaitu sebagai berikut. Contoh di sini, Putri bertanya, "Ini pintu apa?" Ya, pemain menjawab pintu kayu atau pintu besi. Terus Putri bertanya, "Kuncinya kemana? Hilang atau hilang? Hilangnya kemana? Atau hilangnya di mana?" Ya, dijawab sama Putri yaitu di kali atau di sungai. Kemudian Putri bertanya lagi, "Pintunya bisa dibuka enggak?" Nah, kalau ada salah satu jawabannya bisa, maka dia bisa buka ataupun bisa dijawab dengan kata enggak. Nah, contoh di sini ya, jika pemain menjawab pintu kayu, maka pemain akan membiarkan tangannya ditarik oleh Putri dengan mudah. Akhirnya berarti pintunya bisa dibuka. Jika pemain menjawabnya pintu besi, maka pemain dan Putri akan bermain kuat-kuatan. Pemain berusaha menahan pegangan tangannya di bahu, sedangkan Putri berusaha menarik tangan pemain. Saat bermain kuat-kuatan, para pemain harus saling pengertian dan berhati-hati agar tidak saling menyakiti. Jadi, ya, pada pertanyaan ini, misalkan pemainnya jawab pintu kayu, maka pemainnya merelakan atau memberikan peluang kepada si Putri supaya Putri bisa membuka pintunya dengan mudah. Tapi kalau dijawabnya pintu besi, maka pemain dan Putri saling kuat-kuatan untuk menarik tangan, ya. Tapi harus hati-hati di situ dalam permainannya supaya apa? Supaya tidak ada yang sakit saat ditarik, main kuat-kuatan, tidak ada yang terluka. Nah, lanjut, nilai-nilai luhur permainan Cici Putri itu apa saja ya?
Nah, nilai-nilai luhurnya yaitu satu, nilai kebersamaan. Jadi, saat bermain itu kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kita harus mau berteman dan bersosialisasi dengan siapa saja. Ya, kita mau dari suku apa, mau dari agama apa, kita harus mau bermain dengan siapa saja. Kemudian nilai kerukunan. Saat bermain kita harus rukun, ya, saling pengertian dan tidak boleh bertengkar. Karena kalau kita sudah tidak asik kemudian bertengkar, maka permainannya menjadi tidak menyenangkan. Dan nilai kepedulian. Saat bermain kuat-kuatan itu kita harus berhati-hati agar tidak menyakiti teman. Nah, sikap perhatian dan keinginan agar tidak menyakiti teman adalah salah satu contoh sikap kita peduli terhadap orang lain. Sebab apa? Kalau teman kita sakit, maka kita juga merasa bersalah, ikut merasa bersalah, ikut juga merasakan, aduh kasihan ya, aduh iya ya sakit. Tapi kalau sudah sampai kejadian itu, jangan lupa kalian harus meminta maaf kepada teman yang tersakiti. Tidak boleh saling menyalahkan. Oke, nah sampai di sini penjelasan tentang permainan Cici Putri. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.